Dari ruang redaksi pemberitaan seputar Parepare, Jalan Panorama nomor 3, inilah liputan seputar Parepare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Indah Pratiwi yang tentunya hadir menemani Anda dengan menghadirkan berbagai sajian informasi yang sangat rangkum dalam program berita seputar Parepare Peduli. Dan baiklah pemirsa, langsung saja kita ikuti berita selengkapnya. Pemerintah Kota Parepare gelar dialog sambut Tahun Baru Islam. Per kapita masyarakat Kota Parepare capai 36 juta. %63% APBD Kota Parepare untuk belanja publik. Mengawali dari berita pertama, Wali Kota Parepare HM Taufan Pawe menjadi salah satu narasumber pada dialog dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam yang dihadiri ratusan peserta dari berbagai elemen masyarakat. Wali Kota Parepare HM Taufan Pawe menjadi salah satu narasumber pada dialog dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam yang dihadiri ratusan peserta dari berbagai elemen masyarakat di Barugai Kompleks Rumah Jabatan Sabtu 1 Oktober 2016. Selain Taufan, hadir juga sebagai narasumber Ketua BKMT Hajair Narasi Taufan, Ketua MUI Kiai Haji Muhammad Halim K, serta Ketua BKPRMI Haji Muhammad Rahman Saleh. Dialog Tahun Baru Islam ini diselenggarakan oleh Persatuan Hari Besar Islam bekerjasama pemerintah Kota Parepare dan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia serta Badan Kontak Majelis Taklim. Di hadapan ratusan peserta dialog, Taufan Pawe mengharapkan agar Tahun Baru Islam dapat dijadikan sebagai entry point untuk perubahan karena Islam juga menghendaki perubahan bahkan dalam berpolitik seperti yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita pahami bersama bahwa persoalan Tahun Baru Hijriah ini, ya kita maknai dalam adanya situasi, dan tetap saya anggap ini situasi politik. Islam itu tidak melarang kita berpolitik, tapi kontennya apa dulu berpolitik dalam Islam. Rasulullah SAW itu adalah konten politik dalam Islam, Islam. Dia berpindah dari situasi yang tidak nyaman, situasi yang tidak kondusif, situasi yang tidak memungkinkan dia melakukan dakwah untuk siap Islam, maka dia berpindah dari situ. Nah ini perpindahan. Taufan juga menyampaikan sejumlah kebijakan yang telah dilakukan dalam memajukan Kota Parepare. Selain pembangunan di bidang fisik, juga pembangunan di bidang keumatan. Sejumlah peserta antusias melakukan tanya jawab dengan para narasumber, semakin menambah semarak kegiatan yang berlangsung sampai sore hari. Masa depan ditentukan oleh perbuatan kita hari ini. Peran pendidikan pada masa depan kita sangat penting. Masa depan yang cerah akan membuat hidup kita mudah. Pendidikan akan menghasilkan manusia yang berkualitas dan mampu bersaing. Setiap manusia membutuhkan pendidikan sampai kapan dan dimanapun ia berada. Tanpa pendidikan, manusia akan sulit berkembang. Dengan kemampuan dan sikap manusia Indonesia di era globalisasi ini, kita bangun diri ini agar bermartabat di masyarakat dunia dengan terus mengejar ilmu pengetahuan dan pendidikan. Dipersembahkan oleh Berita selanjutnya pemirsa, kebijakan pembangunan yang ditempuh oleh wali kota secara perlahan mulai membuahkan hasil
dengan tingkat pendapatan domestik bruto atau PDB per kapita masyarakat Parepare yang saat ini telah mencapai 36 juta rupiah. Kebijakan pembangunan yang ditempuh Wali Kota Parepare HM Taufan Pawe secara perlahan mulai membuahkan hasil, serta berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Parepare. Hal ini bisa dilihat dengan tingkat pendapatan domestik bruto per kapita masyarakat Parepare yang saat ini telah mencapai 36 juta rupiah. Masyarakat dengan pendapatan di atas 30 juta rupiah secara umum tidak lagi dipusingkan oleh kebutuhan biologis yang mendesak seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Mereka tidak lagi ragu membeli barang-barang baru karena kebutuhan-kebutuhan pokok mereka telah terpenuhi sebagaimana dialami masyarakat Parepare secara umum. Masyarakat Kota Parepare juga telah dapat melakukan saving atau tabungan dan memiliki daya beli yang tinggi. Hal ini didukung oleh data Bank Indonesia yang menyatakan tabungan masyarakat Kota Parepare yang tersimpan di perbankan dalam bentuk tabungan maupun deposito mencapai hingga 1,7 triliun rupiah. Hal ini disampaikan Wali Kota Parepare HM Taufan Pawe saat menghadiri dialog menyambut Tahun Baru Islam di Gedung Baruga beberapa hari yang lalu. Kebersihan lingkungan mencegah terjadinya banjir. Lingkungan yang bersih adalah lingkungan yang terawat. Bagaimana jika kita tidak merawat lingkungan kita? Aku mau buang sampah dulu ah. Di sini aja deh. Waduh, mendung. Pulang aja deh. Nah, hujan. Waduh, kebanjiran. Jagalah kebersihan untuk hidup lebih baik. Pesan ini dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa masih bergabung bersama kami. Dan berita terakhir untuk hari ini pemirsa, pemerintah Kota Parepare berhasil menekan belanja pegawai yang di bawah 50%, yakni menjadi 37%. Dengan demikian, maka anggaran untuk belanja publik dapat ditingkatkan menjadi 63%. Dan berikut liputannya. Pemerintah Kota Parepare berhasil menekan belanja pegawai hingga di bawah 50%, yakni 37%. Dengan demikian, maka anggaran untuk belanja publik dapat ditingkatkan menjadi 63% dalam pengelolaan anggaran pendapatan belanja daerah Parepare 2016 yang mencapai 1,193 triliun lebih. Penegasan ini disampaikan Wali Kota Parepare HM Taufan Pawe di sela-sela acara dialog menyambut Tahun Baru Islam di Gedung Baruga beberapa hari yang lalu. Taufan mengatakan daerah lain di Indonesia lebih tinggi belanja pegawainya ketimbang belanja publik. Tidak demikian di Kota Parepare. Tingkat per kapita orang Parepare sekarang ini sekitar 36 juta. Mari kita selalu mau bicara 30 juta. Dari Pak Sekda katanya, jangan lagi 36 juta di sekarang. Jangan kita yang penting 30 juta di ke atas, masyarakat sudah bisa masuk mall. Lagi kita ini teorinya Pak Gubernur itu teori yang luar biasa. Insya Allah. Turunnya belanja pegawai di bawah 50%, yakni hanya 37%, merupakan suatu catatan baru yang berhasil ditorehkan, di mana hal itu merupakan upaya yang dilakukan pemerintah Kota Parepare dalam rangka lebih menggenjot pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rendahnya alokasi untuk membayar gaji pegawai itu praktis membuat belanja langsung untuk membiayai pembangunan cukup tinggi. Taufan juga menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan tugas, pemerintah daerah menyadari masih banyak kekurangan, namun selalu berupaya agar dapat diselesaikan.
Banyak yang telah dicapai pemerintah dan itu berkat kerjasama dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, swasta, pihak keamanan, serta kontrol dari anggota DPRD Parepare. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Berita Seputar Parepare Peduli untuk edisi hari ini. Dan jangan lupa pemirsa, saksikan terus berita seputar Parepare Peduli Senin hingga Jumat. Atau Anda bisa mengakses di website kami di www.pareparekota.go.id. Saya Indah Pratiwi mewakili Singapura yang tugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.